Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda, para ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Kembali Allah mudahkan untuk kita semuanya, kita bermajlis ilmu, bersama-sama kita tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Alhamdulillah, sore berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita, bersama-sama kita beribadah kepada Allah dengan cara mempelajari agama Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah perkara yang fardu atas setiap muslim, demikian juga muslimah. Kita memohon kepada Allah, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari. Ya Allah, tambahkan untuk kami ilmu. Allahumma amin. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu fikih wanita kita pada sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, ya. Kita berpindah di sore yang berbahagia ini pada al-imamah fi shalah, ya, terkait dengan imam di dalam salat. Imam di dalam salat. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian Rasulullah ajarkan kepada seorang sahabat yang tidak bagus salatnya, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah, salatlah, sesungguhnya engkau belum salat. Kemudian Rasulullah ajarkan salat yang benar, salat yang bagus. Di antara pembahasan di dalam salat adalah imamah fi shalah, ya, terkait dengan imam di dalam salat. Siapakah yang paling berhak? Ini poin yang pertama. Siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah."
yang menjadi imam satu kaum adalah yang paling bagus bacaannya dengan kitab Allah. Ini hadis ya. Jika mereka sama di dalam bacaan fa'alamuhum bisunnah, maka yang paling faham terhadap sunnah. Ya, yang kedua siapa? Kalau sama, maka yang paling mendalam, paling faham terhadap sunnah. Jika mereka di dalam sunnah sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka yang paling dahulu berhijrah. Jika di dalam hijrah mereka sama, fa'aqdamuhum silman, maka yang lebih dahulu masuk di dalam Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka urutannya siapa yang paling berhak menjadi imam, yaitu yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Ini yang pertama. Karena imam dalam salat jahriyah, salat maghrib, isya dan subuh membaca dengan suara yang jahar. Bacaan yang benar, bacaan yang bagus, bacaan yang indah itu mengantarkan kita salat lebih khusyuk, ya, lebih tenang di dalam salat. Maka itu yang paling didahulukan. Kalau di dalam Al-Quran sama, baru dalam perkara sunnah. Siapa yang paling berilmu di antara mereka terkait dengan sunnah Nabi SAW? Sunnah Nabi maksudnya adalah syariat Nabi SAW. Siapa di antara mereka yang paling berilmu dengan agama Allah, yang paling mendalam ilmu agamanya, maka ia yang didahulukan menjadi imam. Ini para bunda rahimakumullah. Adapun kalau anak kecil yang mungkin bacaan Al-Qur'annya, hafalannya lebih banyak, ada yang lebih tua tapi hafalannya lebih sedikit, mana yang didahulukan? Yang kecil apa yang tua? Penentunya adalah fikih salat. Kalau fikih salatnya lebih dikuasai yang dewasa, yang tua, maka yang menjadi imam tetap yang tua. Karena kebutuhan di dalam salat berjamaah dengan fikih salat itu lebih besar daripada kebutuhannya dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran ini. Ya, jadi kalau lebih mudah, hafalan Al-Qur'annya lebih banyak, ia juga menguasai tentang fikih salat, maka itu yang didahulukan. Tapi kalau yang lebih muda tidak menguasai fikih salat, kurang berilmu tentang fikih salat, tetap yang didahulukan yang lebih berilmu ini. Jadi urutan pertamanya seperti tadi. Yang pertama, yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Kalau sama, maka yang paling berilmu tentang sunnah. Yang ketiga, yang paling dahulu masuk hijrah atau melaksanakan hijrah. Kalau dulu ada hijrah, ya. Kalau hijrahnya bersamaan, maka yang keempat yang didahulukan, yang lebih dahulu masuk di dalam Islam. Kalau masuk Islam juga bersama, maka yang didahulukan yang lebih tua. Jadi yang lebih didahulukan yang mana? Yang lebih tua, ternyata ini terakhir. Ya, para bunda rahimakumullah, kalau kita dapati dalam satu masjid, satu musholla, imamnya sudah sepuh, sudah tua, tapi bacaannya tidak bagus.
kadang bacaannya tidak jelas, bahkan kadang bacaannya salah-salah ya. Maka tentu yang lebih bagus bacaannya itu yang lebih utama untuk menjadi imam. Ini fikih kita fahami untuk itu ya. Khusus terkait dengan para bunda ya. Tentu para suami juga aktif di masjid ya. Sebagian mungkin pengurus di masjid, maka fikih seperti ini sangat penting buat kita itu sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan di dalam pembahasan ini. Kalau dari sisi umur juga sama, terus bagaimana? Umur juga sama, maka yang terakhir diundi ya. Yang terakhir diundi. Kalau 5 perkara itu sama, maka yang terakhir diundi. Jadi ternyata undian itu masuk dalam bahasan fikih, menjadi penentu yang terakhir. Kalau tidak ada yang menguatkan, maka dengan cara diundi ya. Ini saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ummanna rajulur rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Janganlah seorang mengimami orang lain di keluarganya atau di kekuasaannya. Ini pengecualian ya. Ini pengecualian. Tadi urutan 5 tadi ditambah 1 dengan undian, itu kalau sesama ya mereka yang tingkatannya sama. Tapi kalau kita bertamu ya, walaupun Al-Quran kita lebih baik, ilmu kita, fikih kita lebih baik, tetapi dengan tuan rumah, siapa yang berhak mengimami? Tuan rumah. Kecuali tuan rumah mempersilahkan ya. Iya. Atau seorang penguasa. Ya, di situ mungkin ada Pak RT, Pak Lurah, ada Pak Camat ya. Maka pemimpin yang seperti itu lebih berhak untuk mengimami. Walaupun ada yang datang atau tamu yang mungkin lebih pandai, lebih bagus Al-Qur'annya, tetap sultan, pemimpin itu lebih berhak. Kecuali apa tadi? Kalau dipersilahkan ya. Kalau dipersilahkan maka kita berhak ya. Kita berhak ya, kita baik, tes 1 2. Kalau dipersilahkan ya, kita yang lebih diutamakan karena sudah dipersilahkan. Kalau tidak, maka tadi tuan rumah ya, pemimpin satu kampung ya, itu yang lebih berhak. Ini sehingga kalau kita datang di satu masjid, kemudian sudah masuk waktu azan, ternyata pengurus masjid belum ada yang datang, kemudian kita adzan duluan, boleh tidak? Secara adab jangan ya. Nanti muadzin tetapnya datang, ternyata sudah didahului orang asing, orang lain. Ini menyinggung tidak? Iya, maka jangan. Dan itu terjadi ya, yang tidak paham dengan fikih ini, masuk masjid, dilihat sudah masuk waktu sholat, belum ada yang adzan, langsung cari-cari, nyalakan sendiri, kemudian adzan sendiri.
Iya, ternyata pengurus masjid tersinggung seperti itu. Dan memang Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kita yang lebih berilmu, kita yang lebih banyak hafalan Al-Quran kita, ketika datang di satu tempat, maka mereka tuan rumah itu yang lebih berhak daripada kita, kecuali dipersilahkan. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, poin selanjutnya yang kedua, siapa yang tidak boleh menjadi imam? Ya, siapa yang tidak boleh menjadi imam? Yang pertama, wanita tidak boleh mengimami laki-laki. Ya, wanita tidak boleh mengimami laki-laki kecuali anak kecil, ya. Anak kecil itu maksudnya yang belum mumayyiz, yang belum 7 tahun, ya. Di bawah 7 tahun, masih kecil. Itu belum mumayyiz, belum tamyiz. Maka boleh kalau ibunda mengimami anak kecil, anak masih 3 tahun, 4 tahun, walaupun laki-laki yang diimami, untuk mengajari sholat ini boleh, karena mereka belum wajib untuk menunaikan sholat, mereka masih dalam tahapan belajar. Tapi kalau sudah besar, anak kita sudah 7 tahun, 8 tahun, sudah bisa sholat dengan baik, dia sudah bisa membaca bacaan dengan baik dalam sholat, kita angkat menjadi imam, boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Kalau sudah mumayyiz, ya, sudah mulai membedakan, sudah tahu keharusan, kewajiban, boleh. Tapi kalau ragu-ragu jangan. Baru dapat 2 rakaat tahu-tahu merengek-rengek misalnya, minta jajan misalnya, waduh, putus sholatnya. Ya, maka jangan. Tapi yang sudah besar, ya, sudah 10 tahun, 12 tahun, mungkin 13 tahun, walaupun belum balik, sudah boleh menjadi imam. Ya. Tapi kalau di bawah 7 tahun itu masih anak kecil, belum mumayyiz, secara umum seperti itu. Maka ibu sholat kemudian diikuti anak kecil, anak kita yang laki-laki atau yang perempuan yang masih kecil, boleh. Ya, ini fikihnya. Rasulullah bersabda, lan yuflih qaumun walla amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, tidak akan sukses satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Ini syariat Islam. Pemimpin kaum muslimin yang mengurusi urusan kaum muslimin harus laki-laki. Ya, kecuali pada urusan sebagian, urusan kecil, maka tidak masalah. Ya, misalnya ada pengajian seperti ini yang mimpin seorang ibu, ya memang urusan wanita. PKK ada yang jadi ketua seorang ibu, ya tidak masalah, urusan kecil. Tapi kalau urusan umum kaum muslimin, maka masuk dalam hadis ini. Tidak akan sukses satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Maka di dalam sholat, ini contoh yang paling real, ya, contoh yang paling nyata. Di dalam sholat, seandainya ada wanita yang berilmu, wanita yang bagus bacaan Al-Qur'annya, boleh tidak mengimami laki-laki? Tidak boleh. Kembali kepada hadis ini tadi. Yang kedua, tidak boleh seorang yang batal wudunya atau tidak punya wudu mengimami sholat.
Ya, yang kedua, siapa yang tidak boleh mengimami yang tidak punya wudu atau yang sudah batal wudunya. Jadi kalau imam sadar di tengah sholat ternyata lupa belum wudu, atau baru sadar ternyata oh wudunya sudah batal, ya baru ingat, bagaimana sikapnya? Sholatnya diulangi tidak? Sholatnya jamaah diulangi tidak, ibunda? Tidak, tetap dilanjutkan karena mereka tidak salah. Tapi imamnya yang sadar segera meninggalkan, segera mencari makmum yang di belakangnya yang mampu menggantikan, kemudian ditunjuk, ya, kemudian menggantikan. Kalau imamnya melanjutkan, ini tidak boleh. Tentu ini melanggar, ya, melanggar syariat, tidak boleh. Sadar batal, segera tinggalkan, kemudian ganti yang ada di belakang imam yang bisa menggantikan. Oleh karenanya sunnahnya yang di belakang imam itu ulul ahlami wan nuha, yang sudah dewasa dan berilmu. Itu yang di belakang imam. Ya, orang-orang yang di belakang imam itu yang dewasa dan berilmu. Anak-anak agak samping kanan atau samping kiri, jangan pas di belakang imam kalau anak-anak. Tapi jangan dilarang, jangan langsung dimarahi, kamu di belakang masih anak kecil misalnya. Jangan. Anak-anak butuh dibimbing. Anak-anak jangan diputus harapannya, jangan dibuat kecewa. Oh, ternyata di masjid orangnya sangar-sangar. Iya, ternyata bapak-bapak yang di masjid galak-galak. Iya, jangan. Pelan-pelan nak. Iya, yang anak kecil jangan pas di belakang imam, agak sini saja, sebelah kanan, sebelah kiri. Walaupun di shaf yang pertama nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan langsung, wah dimarahi, sana di belakang sana. Ya, jangan. Ya, ini. Kenapa tadi fungsinya tadi? Kalau imam salah, yang membetulkan. Kalau bacaan imam terputus, beliau yang bisa menyambung. Kalau imamnya udzur sehingga meninggalkan salat, maka yang di belakang yang menggantikan. Demikian di belakang imam. Imamnya lupa, yang mengingatkan yang di belakangnya. Ini. Jadi yang kedua yaitu yang batal atau yang tidak punya wudu, maka tidak boleh menjadi imam. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh menjadi imam, al-ummi. Al-ummi itu yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, tidak bisa membaca Al-Quran, ya, tidak bisa menulis Al-Quran. Kalau bisa baca Al-Fatihah, bisa baca surat pendek, cukup, ya, bisa menjadi imam. Tapi ini yang tidak bisa, ya, surat Al-Fatihah masih salah-salah, kadang ingat kadang lupa misalnya, maka tidak boleh menjadi imam. Harus yang benar-benar, ya, bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, tidak diperbolehkan menjadi imam seorang yang ahli maksiat. Seorang yang ahli maksiat. Ini yang keempat, ya. Yang keempat, tidak boleh menjadi imam. Jadi peminum khamar misalnya, ya, tukang judi, walaupun bacaannya bagus, boleh tidak menjadi imam? Tidak boleh. Imam yang agamanya baik, yang akhlaknya baik, itu imam, ya. Kecuali wajar, ya. Namanya salah, dosa, semua dari kita pasti salah, pasti dosa. Tapi kalau seorang yang
terang-terangan dengan dosa besarnya, jangan menjadi imam. Ini tidak boleh. Yang terakhir, yang kelima, tidak boleh menjadi imam yang tidak bisa berdiri, tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, tidak bisa duduk di antara dua sujud. Maka yang menjadi imam yang lain, jangan yang sakit ya. Seorang yang sakit tidak mampu berdiri, tapi bacaannya bagus, ilmunya bagus, boleh tidak ngimami sambil duduk? Tidak boleh. Atau kakinya sedang sakit, berdiri kuat, tapi kalau rukuk dan sujud tidak kuat, duduk di kursi, boleh tidak mengimami? Tidak boleh. Ya, kecuali kejadiannya di tengah sholat, mampu tahu-tahu pinggangnya kecedit misalnya, ya, mau rukuk, ya rukuknya hanya setengah misalnya. Kalau ini sudah terlanjur menjadi imam, maka lanjutkan, ya lanjutkan, karena sudah menjadi imam, di awalnya sehat, ternyata sakit, ini tidak masalah. Itu suatu yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani kecuali apa yang dimampu. Saudari-saudari, ibu-ibu, para bunda rahimakumullah, pembahasan yang ketiga, ya, siapa yang makruh menjadi imam. Kalau tadi tidak boleh, poin yang ketiga yang makruh, sebaiknya ditinggalkan, makruh ya. Siapa mereka ini yang makruh untuk menjadi imam? Yang pertama yaitu yang bacaannya kurang baik. Lahan itu ada kesalahan-kesalahan ringan dalam bacaan Al-Fatihah, bacaan surat. Jadi bisa membaca, semua huruf dibaca, tapi kadang panjang pendeknya kadang kurang pas. Ya, pengucapan beberapa huruf kurang pas. Ini namanya lahan. Mengimami sah, tapi lebih baik jangan, makanya makruh. Ya, jadi yang mengimami itu yang benar-benar bacaan Al-Fatihahnya benar, karena Al-Fatihah itu rukun di dalam salat. Ya, ini saudari-saudari, para bunda rahimakumullah. Yang kedua yaitu yang dibenci oleh makmumnya, imam yang dibenci oleh jamaahnya, maka ini makruh. Makruh untuk menjadi imam. Dibenci di sini oleh kebanyakan jamaah ya. Kalau hanya sebagian jamaah tidak masalah. Namanya orang tidak lepas dari kesalahan, mungkin ada yang benci, wajar. Dari jamaah ada 30, ada 50, ada 1-2 orang yang tidak suka, wajar. Tapi kalau setengah atau lebih yang tidak suka, ini makruh, tidak boleh. Sebaiknya jangan menjadi imam, karena ia dibenci oleh makmum. Kalau panjenengan makmum, jenengan tidak suka dengan imam, pripun perasaan jenengan menjadi makmum? Nyaman tidak? Tidak nyaman ya. Mendengar suaranya saja mungkin jengkel ya. Ya, itu pun kalau kita tidak sukanya benar ya, bukan karena hasad, bukan karena iri, bukan karena ya urusan duniawi yang tidak penting ya. Tapi memang benar kita tidak suka karena agama ya. Baik, ini tadi yang makruh untuk menjadi imam. Yang ketiga itu yang gagap, ia membaca Al-Quran. Gagap. Apa itu gagap?
Ya, misalnya satu huruf diulang-ulang ya, huruf ta misalnya, mau bilang at-tahiyat, at-tahiyat misalnya ya, itu gagap ya, terulang-ulang hurufnya. Yang seperti itu makruh ya, makruh untuk menjadi imam. Jadi dipilih yang lain, yang bacaannya lebih baik. Kecuali semuanya sama seperti itu, ya sudah, tidak ada pilihan ya. Ternyata sholatnya berjamaah tiga orang semuanya gagap semua, ya sudah. Memang tidak ada, ya nggak apa-apa, apa adanya kalau seperti itu. Ya, ini jamaah rahimakumullah, para bunda. Sekarang posisi imam dan makmum, ya, pembahasan yang keempat. Posisi imam dan makmum. Kalau makmum lebih dari satu, maka posisinya imam laki-laki di depan. Makmum dua orang atau lebih ada di belakang imam. Kalau makmumnya berapa? Dua atau lebih ya. Kalau makmumnya satu, berdua bersama dengan imam, maka makmum lurus dengan imam ya. Para bunda rahimakumullah, posisi imam dan makmum itu hanya ada dua pilihan. Ini perlu kita perhatikan. Hanya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, imam di depan, makmumnya di belakang. Pilihan terakhir yang kedua, imam dan makmum sejajar, lurus sebagaimana satu baris, satu shaf ya. Makmum mundur sedikit, makmum mundur sedikit itu tidak ada sunnahnya, tidak ada dalilnya. Kebiasaan di kita ya, kebiasaan di kita kalau hanya berdua itu makmumnya mundur sedikit, mungkin ya sekitar 15 cm, 20 cm yang mundur sedikit dari imam, itu tidak ada dasarnya. Jadi kalau berdua maka lurus dengan imam. Ini khusus laki-laki ya. Khusus untuk laki-laki. Kalau berdua hanya imam dan satu makmum, maka sejajar antara imam dengan makmum, benar-benar sejajar, satu shaf, satu baris. Makmum mundur sedikit, ini tidak ada dalilnya. Adapun anak-anak, iya, kalau tadi imam, makmum dewasa, kemudian ada anak-anak, di mana posisinya? Tadi sama dengan yang dewasa, satu baris dengan yang dewasa. Tapi catatan tadi jangan langsung di belakang imam ya. Kalau imamnya salah, biar bisa menggantikan yang dewasa. Ini. Adapun yang ketiga, shafnya wanita. Tadi imam, makmum laki-laki, kemudian makmum wanita. Di mana posisi makmum wanita? Di belakang shafnya laki-laki. Di belakang shafnya laki-laki. Kalau suami istri boleh tidak sejajar. Ya, atau depan belakang, yang benar yang mana? Depan belakang ya, tetap wanita tetap di belakang imam. Kalau ada makmum laki-laki maka di belakang makmum laki-laki. Jadi walaupun suami istri tetap imam di depan, ibu sebagai makmum di mana? Di belakang, bukan di sampingnya imam, tapi di belakang imam. Walaupun berdua. Karena ini imam laki-laki dan makmumnya wanita ya, maka tetap di belakang.
Kalau imamnya wanita, dan imam wanita tadi khusus siapa? Khusus untuk mengimami yang wanita ya. Kalau imamnya seorang wanita, mengimami satu wanita berdua itu sampingan seperti yang laki-laki. Ya, satu makmum wanita itu di sampingnya imam wanita, langsung satu sejajar, satu baris. Kalau makmumnya wanita dua atau lebih, di mana posisinya? Tetap sejajar dengan imamnya. Jadi imam wanita itu di tengah-tengah. Ya, seorang wanita yang menjadi imam, ya, itu tidak boleh maju di depan. Ya, imam wanita posisi di mana para bunda? Sejajar dengan shaf yang pertama. Hikmahnya karena itu lebih terjaga, lebih rapat. Wanita lebih jauh dari fitnah. Wanita tidak menonjolkan di depan lebih dari yang lain. Ini fitrahnya wanita ya. Maka dalam syariat salat seperti itu. Salatnya para istri Nabi radhiyallahu anhunna, para sahabiyat, para sahabat wanita, salatnya seperti itu. Tidak ada seorang pun yang salatnya menjadi imam wanita itu di depan ya makmum wanita yang lain, tidak, tapi sejajar, ada di tengah-tengah, sejajar dengan shaf yang pertama. Ya, ini untuk imam seorang wanita. Kalau para bunda di rumah, dan Rasulullah sebutkan salatnya wanita itu yang paling bagus di mana? Salatnya di rumahnya, itu salat yang paling baik. Yang Rasulullah panggil untuk salat berjamaah di masjid itu laki-laki. Maka wanita boleh tapi tidak wajib. Tetap dikatakan bahwa salat di rumah lebih baik daripada di masjid. Kenapa? Lebih terjaga, lebih jauh dari fitnah, lebih bisa menjaga diri, menjaga hati, menjaga perasaan. Itu wanita. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Ya, maka datangnya fitnah itu ketika wanita keluar dari rumahnya, baru kemudian bermunculan fitnah. Wanita keluar rumah terlihat auratnya, wanita keluar rumah ia berdandan, wanita keluar rumah ia tercium wangi-wangian, ya, wanita keluar dari rumah berjalan berlenggok-lenggok. Demikian muncul fitnah karena keluar dari rumah. Maka tempat yang tentram bagi wanita, yang aman bagi wanita, aman untuk diri dan agamanya, untuk diri dan orang lain, itu tinggal di rumah, kecuali ada kebutuhan seperti ini, mendatangi majelis ilmu, dia pengen sholat berjamaah di masjid, silahkan boleh. Tapi kalau menilai dari mana yang lebih utama, di mana tadi, tetap sholat di rumah. Sholat di rumah dengan keluarga yang sama-sama wanita, apakah disunahkan berjamaah, ibu-ibu? Disunahkan berjamaah tidak? Ini perkaranya luas. Iya, para ulama mengatakan seperti itu mubah, artinya boleh berjamaah. Sebagian mengatakan sunnah karena tetap ya berjamaah itu lebih mulia, ya, lebih mulia. Tapi seandainya sendirian juga itu ya boleh, ya, karena memang tidak wajib sholat berjamaah. Kalau panjenengan sebagai ibu ingin mengajari sang putri, dia mengajari anak perempuan untuk bisa tepat waktu mengerjakan sholat, kemudian diajak berjamaah, silakan. Agar terbiasa untuk menjaga sholat tepat pada waktunya. Amalan apa yang paling bagus? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, silakan. Tapi seandainya sendiri dan masing-masing tetap menjaga
sholat dengan baik, tepat waktu, sholat dengan khusyuk, silahkan. Ya, karena tidak wajib. Bahkan sebagian mengatakan berjamaahnya wanita di rumah dengan yang lain, dengan sesama wanita yang lain itu hukumnya mubah. Sebagian mengatakan demikian. Ya, walaupun ada yang mengatakan tetap sunnah sebagaimana laki-laki. Ya, kalau memungkinkan ini. Adapun adzan dan qomat bagaimana untuk wanita? Sunnah tidak. Salat di rumah wanita, ibu adzan dulu, sunnah tidak? Tidak, adzan khusus laki-laki. Iya. Qomat bagaimana qomat? Sama juga, qomat itu sama kedudukannya dengan adzan. Maka itu juga khusus siapa? Khusus laki-laki. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau di lingkungan wanita suara tidak terdengar oleh laki-laki maka boleh mengumandangkan qomat, ya bukan adzan. Kalau adzan jelas itu di luar dengan suara yang lantang didengar semuanya. Tapi kalau qomat itu tanda menegakkan sholat, sebagian mengatakan sunnah. Ya, jadi kalau perbedaan pembahasan fikih ada perbedaan ya. Jadi ibu-ibu mau mengamalkan yang mana boleh selama itu perbedaan yang tidak saling bertentangan ya. Jadi kalau panjenengan tanpa qomat ketika salat berjamaah di rumah tidak masalah seperti itu. Kalau pengen qomat dan tidak didengar laki-laki yang bukan keluarga ya, laki-laki orang lain, maka silahkan boleh qomat. Adapun adzan maka khusus siapa tadi? Adzan khusus laki-laki ya, khusus laki-laki. Itu tadi posisi imam dan makmum untuk wanita. Tetap ya wanita ketika menjadi imam ada di baris pertama lurus sejajar dengan baris yang pertama, ada di tengah-tengah mereka. Posisi makmum juga seperti itu. Rasulullah sebutkan sebaik-baik barisan atau shaf laki-laki yang paling depan dan yang paling buruk yang paling belakang. Sebaik-baiknya shaf wanita yang paling belakang, yang paling buruknya yang paling depan. Ini kalau shaf wanita dengan shaf laki-laki itu terbuka ya. Ya, seperti di kita mungkin pembatasnya mungkin setengah meter, 1 meter, ya itu terbuka ya. Atau bahkan sebagian tidak ada pembatas. Di zaman Nabi bahkan tidak pakai pembatas, tapi jarak ya tadi jauh ya, agak jauh, sehingga yang seperti itu berlaku shafnya wanita yang paling bagus paling belakang, yang paling buruk yang paling depan ya. Tapi kalau tempat sholatnya wanita tertutup dari laki-laki seperti tembok atau dengan sitar atau pembatas yang tinggi sehingga makmum wanita tidak terlihat sama sekali, maka mana shaf yang paling bagus? Tetap belakang atau pindah menjadi yang depan? Iya, jawabannya yang lebih kuat. Ini perbedaan dalam fikih ya. Yang lebih kuat yang paling depan, karena sudah tidak ada yang dijaga, tidak ada fitnah ya. Tadi kenapa dikatakan paling belakang paling bagus? Dalam rangka menjaga dari fitnah ya. Karena paling depan paling dekat dengan laki-laki. Ya, tentu harus sangat menjaga pandangan, menjaga hati seperti itu. Tapi kalau di ruangan tertutup, ia tidak terlihat oleh laki-laki, maka membuat shafnya untuk kaum wanita tetap dimulai dari yang paling depan. Ya, tetap dimulai dari yang paling depan. Kecuali tadi terbuka tadi, maka dimulai membuat shafnya dari yang paling belakang. Ya, mudah-mudahan kita pahami, ibu-ibu sekalian. Ya, terkait dengan membuka atau memulai shaf tadi ya untuk wanita. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, poin yang kelima, pembahasan yang kelima, apa saja yang ditanggung oleh imam? Apa saja dari makmum yang ditanggung imam? Yang ditanggung imam adalah bacaan yang jahriyah, salat yang jahriyah, salat yang terang-terangan bacaannya, maghrib, isya dan subuh
Ketika imam membaca Al-Fatihah, imam membaca surat ataupun ayat, maka itu sudah menanggung bacaan makmum semuanya. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah. Itu di dalam salat maupun di luar salat. Ya, jadi kalau imam sudah membaca mungkin basmalah atau langsung masuk alhamdulillahirabbil alamin misalnya, maka makmum semuanya diam dan mendengarkan. Bacaannya diputus karena imam sudah mulai membaca. Dan bacaan imam itu sudah menjadi bacaan siapa? Bacaan kita sebagai makmum, maka dengarkan. Padahal baca Al-Fatihah itu rukun dalam sholat ya. Tapi karena sudah diwakili imam dalam sholat jahriyah, maka cukup buat kita. Kecuali sholat sirriyah, sholat yang sirri, yang pelan-pelan bacaannya, sholat zuhur dan asar, maka tetap makmum juga baca Al-Fatihah, masih ada waktu baca surat atau ayat. Karena sirri. Ini perbedaannya ya. Jadi apa yang ditanggung oleh imam, apa yang dicukupi oleh imam, yaitu bacaan jahriyah, bacaan yang terang-terangan, yaitu Al-Fatihah dan surat ataupun ayat, itu sudah masuk menjadi bacaan makmum. Ya, jelas insyaallah para bunda? Insyaallah. Taib. Taib, pembahasan selanjutnya mendahului imam. Boleh tidak para bunda? Mendahului imam boleh tidak? Tidak boleh ya. Ya, posisinya ada 4 macam ini ya. Yang pertama mendahului imam, yang kedua membersamai, yang ketiga mengikuti imam, dan yang keempat ketinggalan imam. Masing-masing ada hukumnya. Yang mendahului imam ini tidak boleh. Ya, maukah kalian nanti pada hari kiamat kepala kalian digantikan kepala keledai? Itu ancaman untuk yang mendahului. Imam belum sujud, makmumnya sudah sujud. Imam belum berdiri, makmum sudah berdiri duluan. Ini tidak boleh. Iya. Adapun membersamai bareng persis dengan imam, imam rukuk bareng rukuk, imam berdiri bareng berdiri, ini juga tidak boleh, tapi lebih ringan daripada mendahului. Masih lebih ringan ya. Adapun yang sunnah yang ketiga tadi, yang apa tadi? Mengikuti. Jadi imam Allahu Akbar, segera mengikuti Allahu Akbar. Imam sujud, segera mengikuti sujud. Imam berdiri, segera mengikuti berdiri. Ini mengikuti, itu yang dianjurkan. Ya, fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam sudah bertakbir, maka ikutilah kalian bertakbir. Fa idza sajada fasjudu. Jika imam sudah sujud, ikutilah kalian untuk segera sujud. Ini yang disunnahkan. Yang keempat tadi ketinggalan. Ini juga tidak boleh. Contohnya ketinggalan seperti apa para bunda? Imam sudah berpindah pada gerakan yang lain, makmum baru nyusul gerakan sebelumnya. Ini ketinggalan. Misalnya posisi imam sujud, makmum juga sujud. Imam sudah Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, makmumnya masih sujud. Imam duduk di antara dua sujud, sudah Allahu Akbar untuk sujud yang kedua, makmum baru bergerak untuk duduk di antara dua sujud. Ini namanya ketinggalan. Itu boleh tidak? Tidak boleh. Ya, ini terkait dengan imamah. Ya, dalam pembahasan menjadi fikih terkait dengan imam. Para bunda rahimakumullah,
Di antara pembahasan ini adalah merapatkan barisan ya. Sof kita hendaknya dirapatkan ya. Sawu sufufakum, luruskanlah barisan kalian. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah, sesungguhnya meluruskan barisan termasuk dari kesempurnaan salat. Ya. Kemudian istaqimu wa tarasu, luruskanlah, tegaklah, wa tarasu, dan rapatkan, kata Nabi. Jadi membuat shaf, barisan itu seperti barisannya para malaikat. Kama tasufu al malaikatu, sebagaimana para malaikat membuat barisan, membuat shaf. Mereka rapi, rapat dan lurus. Itu barisannya siapa? Para malaikat. Maka salat kita pun dengan shaf yang seperti itu. Para bunda rahimakumullah, shaf yang pertama itu hendaknya menjadi perlombaan di antara kita ya, berlomba-lomba meraih shaf yang pertama. Shaf pertamanya wanita tadi ya, bisa paling belakang, bisa paling depan ya, sesuai dengan keadaan tempat berjamaahnya wanita. Kalau tertutup maka tetap yang paling depan yang lebih utama. Kalau barisan wanita terbuka oleh laki-laki, maka yang paling belakang itu yang paling utama. Kemudian untuk wanita ketika membuat shaf sendirian boleh tidak? Ya, misalnya shafnya para wanita yang makmum ada di barisan panjenengan di situ. Ada satu yang di sini sendirian. Tetap mengikuti imam tapi sendirian, boleh tidak? Tidak boleh. Itu seperti hadis Nabi. Ya, seperti hadis Nabi, tidak boleh seorang ada di belakang barisan sendirian. Larangan dia, tidak sah salat seorang yang sendirian di belakang barisan yang ada. Itu salat sendirian di shaf sendirian di belakang, itu tidak sah, dengan catatan kalau di depan masih kosong. Di depan masih ada yang kosong, kemudian membuat shaf sendiri, berdiri sendiri sampai imam salam, ini sholatnya tidak sah. Kecuali shaf pertama sudah penuh, yang kedua penuh, cari tempat sudah tidak ada, kemudian sendirian di shaf yang ketiga, ini tidak masalah. Karena sendirian ada sebabnya. Apa sebabnya? Di depan sudah penuh semuanya, itu boleh. Tapi kalau depan shaf di terakhir masih ada yang kosong, kemudian membuat shaf baru, sholat sendirian di situ, itu tidak sah sholatnya. Ya, jadi tetap harus berjamaah. Taib, demikian saudari-saudari, para bunda jamaah rahimakumullah, yang kita kaji pada kesempatan sore yang berbahagia ini tentang hukum imamah ya, hukum-hukum terkait dengan imam. Dan juga terkait dengan khusus para wanita. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Monggo, ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang boleh menjadi imam tadi, sarannya itu berlaku untuk imam seorang wanita, makmumnya wanita, atau berlaku hanya untuk imam pria, mengimami pria dan wanita. Kemudian yang kedua, saya itu pernah sholat di satu masjid, dibagi tempat sholatnya antara wanita dan pria, ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah itu sebaiknya saya di shaf yang bagaimana? Yang mana ya? Jajaran ya tadi. Iya. Jadi untuk posisinya, banyak tiga. Kalau perempuan yang sejajar, misalnya ada dua orang, satu imam perempuan, satu imam perempuan, yang di kiri imamnya atau terima kasih. Terkait dengan imam wanita
maka tetap berlaku keumuman tadi. Aqra'ukum li kitabillah, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Kalau sama a'lamuhum bisunnah, yang paling berilmu tentang Islam, tentang fikih, tentang sunnah, seperti itu. Baru yang lebih dahulu hijrah, yang lebih dahulu Islamnya, yang lebih tua. Kalau masih sama diundi, itu juga berlaku untuk wanita sama, ya. Adapun di masjid yang softnya dibagi dua, ya, kanan laki-laki, perempuan sebelah kiri, gitu ya biasanya. Atau malah dibagi 4, tadi gimana? Dibagi 4. Oh, dibagi 2. Jadi di belakang imam dan sebelah kanan laki-laki, kemudian lurus dengan barisan itu sebelah kiri khusus wanita, ya. Pembagian soft di masa lalu seperti itu, ya, yang kita di masa kecil saya masih mengalami di surau-surau, langgar-langgar itu pembagiannya dibagi 2 seperti itu. Mungkin dulu maksudnya adil, ya, ben adil, ya, neng ngarep ya neng ngarep kabeh gitu, ya, mungkin dulu begitu. Tapi ternyata setelah kita pelajari fikihnya, semua 4 imam madhab sama dalam urusan ini. Soft yang paling depan itu yang laki-laki, ada anak-anak laki-laki pun ikut dalam soft laki-laki, kemudian wanita di belakang softnya laki-laki, seperti itu. Ya, jadi kalau masih ada masjid, masih ada musola yang kanan kiri, itu kurang tepat, ya, fikihnya kurang tepat, ya, sehingga segera kita kasih masukan, ya, bahwa yang lebih kuat, yang lebih benar, kalau kita bahas fikih mau madhab yang manapun sama, tetap laki-laki yang di depan, wanita itu di belakangnya soft laki-laki itu. Jadi kalau masih ada bisa disampaikan, ya, bisa dinasehati. Kalau menerima, kalau tidak sudah. Yang penting kita sampaikan. Karena petunjuk milik Allah, ya, hidayah itu milik Allah. Kalau kita sholat, mampir misalnya, pengen tetap berjamaah, ya ikut yang di wanita tadi, ya, tetap ikut yang di wanita, dan insya Allah sholatnya sah, ya, karena keadaan mendesak. Artinya mendesak, ya, kalau masih punya pilihan masjid lain, ya pilih yang lain. Tapi kalau waktu sudah mepet, kalau mau pindah takutnya waktu keluar, ya sudah, nggak apa-apa. Iya. Itu sama seperti di Masjid Nabawi, di Masjidul Haram, apalagi di Masjidul Haram, ya. Kadang soft laki dan perempuan itu sudah, ya sudah amburadul, ya. Yang di depan wanita sudah ketutup jalannya, akhirnya yang laki-laki buat soft lagi, ketutup lagi, yang perempuan buat soft lagi. Jadi laki dan perempuan ini sudah tumpuk-tumpukan softnya, ya. Seperti itu bagaimana kata para ulama tetap sah sholatnya, karena sudah darurat, sudah mendesak. Bagaimana masa kemudian tidak sholat? Ya tidak mungkin, ya, tetap sholat dan insya Allah tetap sah karena sudah mendesak, ya. Tapi kalau punya pilihan tentu milih yang lebih baik. Jadi kalau di Masjidul Haram tadi, biar tidak kena seperti itu, ya datang lebih duluan, ya, datang lebih duluan, ya, biar kita bisa benar-benar dapat sunnahnya. Yang laki-laki bisa di depan, yang wanita tetap di bagiannya wanita. Nggih, makaten wallahu taala a'lam. Taib, ada beberapa pertanyaan tertulis. Apakah makmum perempuan boleh membetulkan bacaan imam yang lupa karena makmum laki-laki tidak ada yang bisa membetulkan? Wanita membetulkan imam itu hanya dengan tepuk, ya, tidak boleh dengan suara. Ya, dengan tepuk, ya, dengan bertepuk, ya. Itu, ya, tepuknya dengan tangan atau dengan paha, kalau bisa bunyi, ya, tidak masalah, boleh. Atau dengan tangan juga sama, boleh. Tapi suara tidak. Ya, wanita tidak bersuara di dalam sholat ketika membetulkan imam, walaupun tahu. Karena imam yang tahu fikihnya, kalau imamnya lupa kemudian berhenti, makmum laki-laki tidak bisa membetulkan, maka imam boleh melompat beberapa ayat yang ia tahu, kemudian lanjutkan, boleh. Atau pindah ke surat yang lain, boleh. Atau langsung Allahu Akbar ruku juga boleh. Jadi ada beberapa pilihan, ya. Kalau makmum bisa membetulkan, berusaha diulangi, bisa lanjut. Kalau terputus semuanya tidak bisa lanjut, langsung dilompati boleh. Atau pindah ke surat yang lain yang mudah, silakan boleh. Atau langsung sujud, langsung ruku, Allahu Akbar kemudian ruku juga boleh. Jadi kalau imamnya
imamnya paham fikih, ya tidak masalah, walaupun yang perempuan tahu bisa membetulkan, tapi kan tidak boleh bersuara, ya, maka tidak perlu membetulkan. Kalau dalam sholat kemudian wanita bersuara, kira-kira jamaah laki-laki terganggu tidak? Ya, batinnya mungkin, wah siapa ini pintar sekali, wah siapa ini suaranya merdu banget, ya, sholatnya sudah nggak karuan nanti. Itu hikmahnya. Maka dalam syariat tidak boleh, ya, tidak boleh wanita bersuara di dalam sholat, ya. Walaupun suara itu bukan aurat, ya, suara wanita bukan aurat, tapi harus dijaga. Tidak boleh dilembut-lembutkan, tidak boleh didayu-dayukan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, tidak boleh. Iya. Yang kedua, apakah ahli maksiat boleh jadi imam ketika sudah taubat? Oh, sudah taubat selesai, sudah menjadi orang baik. At-taubah tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan dosa sebelumnya. Alhamdulillah, semua dari kita pernah berdosa. Iya, jadi tidak masalah, sudah selesai. Yang saya maksud tadi dalam fikih tadi itu yang masih terus bermaksiat, masih terus minum khamar, masih terus berjudi, kemudian dijadikan imam, jangan. Ada yang baik agamanya, ada yang baik akhlaknya, itu yang dimajukan. Jangan yang ahli maksiat. Yang terakhir, sholat wanita di rumah sama pahalanya dengan sholat di masjid, mengingat keutamaannya sholat wanita di rumah. Bahkan lebih baik, bukan sama. Sholat wanita di rumah itu lebih baik daripada sholatnya di masjid. Walaupun di rumah sendirian, walaupun ya di masjid berjamaah, tetap lebih baik yang di rumah. Tapi tetap menjaga tadi, sholat tepat waktu, sholat dengan khusyuk, sholat dengan baik, tetap dijaga. Ya, maka itu lebih baik. Kecuali tadi di rumah susah untuk khusyuk, di rumah tidak bisa tepat waktu, di masjid bisa dengar bacaan imam sehingga lebih khusyuk dan tenang, kemudian memilih di masjid dalam keadaan aman, silahkan di masjid, bisa jadi lebih baik karena ada faktor lain, ya. Silahkan, kalau ada kebutuhan lain kemudian pengen di masjid, silahkan. Jadi tidak dilarang untuk ke masjid, tapi kalau bicara asalnya bahwa di rumah itu lebih besar pahalanya daripada di masjid. Ya, demikian. Jadi demikian kajian di kesempatan sore yang mulia ini. Kita memohon pada Allah, Allah berikan kita selalu ilmu yang bermanfaat, Allah mudahkan untuk beramal menjadi amal yang soleh, bekal kita semuanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.